Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jenis IP versi 4. Ya, kita bahas tentang IP versi 4 ya. Untuk IP versi 4 ini terbagi menjadi beberapa bagian jenis ya. Ada istilah alamat unicast, merupakan alamat IP yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke internetwork IP. Unicast digunakan dalam komunikasi point to point atau one to one. Nah, ini ciri khasnya. Kemudian ada alamat broadcast. Nah, ini yang unicast itu biasanya komputer 1 ke komputer 2 seperti itu. Kemudian untuk ada alamat broadcast, merupakan alamat IP versi 4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to everyone. Nah, kita mungkin bisa diibaratkan kalau ini untuk alamat unicast ini untuk antar komputer ya. Kalau untuk broadcast ini ya bisa diibaratkan server dengan kliennya. Kalau ini klien dengan klien, ini server dengan kliennya. Oke. Kemudian ada istilah alamat multicast, merupakan alamat IP versi 4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda tentunya. Kalau yang broadcast ini tentunya intinya ada syaratnya. Syaratnya itu harus pada jaringan yang sama. Nah, kalau yang multicast ini tentunya ada istilah pada segmen jaringan yang sama atau berbeda. Berarti bisa menggunakan komunikasi dengan jaringan yang berbeda, IP yang berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one to many atau many to many. Oke, contohnya email ini, email atau mungkin ya berkaitan dengan internet ini. Oke, kemudian nah di sini ada kelas IP address. Protokol IP menggolongkan IP menjadi 5 kelas. Wah, banyak sekali nih. A, kelas B, kelas C, D, dan E. Kelas A itu digunakan untuk jaringan yang besar. Oke. Kelas B untuk yang skala medium, kelas C untuk yang kecil. Oke. Berbeda dalam hal porsi net ID dan host ID. Oh, nanti ini perbedaannya pada porsi net ID dan host ID-nya. Berarti ini ada kelas A, B, C, D dan E itu enggak ada. Nanti kita bahas. Kelas A itu untuk kelas yang jaringannya besar, berarti berkaitan dengan internet ya di situ ya, medium. Kemudian untuk yang medium ini kalau jumlahnya lumayan banyak, itu kita ibaratkan dalam satu sekolahan ya. Nah, kemudian yang kecil itu kita ibaratkan dalam satu lab ini mungkin. Oke, berbeda dalam porsi. Yang maksudnya porsi itu ya jumlahnya itu yang digunakan. Kemudian untuk kelas D itu digunakan untuk keperluan multicast. Berarti ini untuk kelas D ini kita belum bisa ya nanti ya. Kita nanti coba belajar tentang kelas C, B, dan A. Untuk kelas D itu berkaitan internet, itu cukup luas nanti. Ini biasanya berkaitan dengan IP versi 6 ini seperti ini yang untuk kelas D. Kemudian sedangkan ada kelas E. Oh, ada
Kelas E digunakan untuk kepentingan eksperimen. Oh, kepentingan eksperimen. Berarti ini jarang digunakan ya untuk kegiatan internet ya, kecuali kalau misalkan untuk eksperimen saja itu. Oke. Wah, di sini ada pengertian lagi. Kelas D yaitu alamat IP yang dicadangkan untuk skema multicast. Ya, tadi yaitu kemampuan untuk mengirimkan sebuah paket ke kelompok perangkat yang tergabung dalam sebuah grup multicast yang sama. Satu, contohnya menggunakan pendekatan multicast ini adalah pembelajaran jarak jauh. Oke. Pembelajaran jarak jauh, e-learning ya bisa. Kemudian pengiriman serentak informasi saham dan video konferensi. Oke. Kemudian di sini ada yang kedua adalah IP multicast ini menggantikan broadcast. Oke, berarti di sini adalah multicast ini sebenarnya itu melebihi dari broadcast. Ada istilah broadcast ini. Kemudian multicast ini ada fitur multicast filtering, ya, adalah proses yang memastikan bahwa penerima hanya menerima multicast traffic hanya jika multicast group. Nah, ini seperti grup WA ini seperti. Oke. Kemudian protokol yang digunakan untuk bergabung dengan grup ini adalah Internet Group Management Protocol, IGMP. Untuk kelas E, alamat IP kelas E dicadangkan untuk keperluan eksperimen dan tidak digunakan. Oke, berarti ini untuk kelas E kita tidak mendalami. Dan untuk kelas D di sini karena ini berkaitan dengan internet, berarti, dan ini berkaitan dengan IP versi 6 itu seharusnya. Ini kita tidak akan mendalaminya ke sini. Mungkin yang kita dalami adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, kemudian di sini ada IP privat dan IP public. Oke. Untuk IP privat ini IP public dulu. IP public ini adalah IP yang digunakan dalam jaringan global internet. Oke. Yang alokasinya diatur oleh InterNIC untuk menjamin pengguna IP address ini secara unik. Berarti berbeda ini ya, secara unik ya. Karena kelas IP address digunakan dalam jaringan bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. Perangkat yang menggunakan IP public seperti web server, mail server, DNS server, game server, dan lainnya. Oke. Di sini ada istilah untuk dapat menggunakan IP public. Suatu organisasi biasanya dapat mendaftarkan diri ke salah satu ISP atau Internet Service Provider. Oke. Berarti untuk IP public ini berkaitan dengan internet ya. Berarti internetnya cukup luas, berarti dari luar nanti. Oke. Untuk IP public. Oke, kemudian masuk ke IP privat. Nah, oke, untuk IP privat di sini ada dikenali dan bisa diakses dari jaringan lokal. Kalau yang satu ini IP public ini berkaitan dengan internet, bukan lokal. Kalau yang privat ini diakses oleh lokal, jaringan lokal, atau mungkin ya cara gampangnya jaringan lokal ya jaringan gedung gitu ya, dalam satu wilayah kecil gitu, gedung atau lab atau kelas nih itu, dan tidak bisa diakses ke jaringan internet ya secara langsung tanpa bantuan router ya, harus ke internet, ada terhubungnya di situ. IP privat digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi, misalkan jaringan sekolah, kantor, toko, warnet, dan sebagainya. Oke, kemudian ini ada contoh-contohnya. Oke, ini bisa kamu lihat, silahkan dipahami, dalami, untuk materi cukup.
Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.